sungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku ihsan. Ihsan ini berbuat baik dalam setiap hal. Maka kalau ada kisos, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Ya, ketika kan ada kisos ya. Kemudian apabila menyembelih hewan, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Maka ada adab-adab dan tata cara menyembelih hewan. Di antaranya adalah tajamkan pisaunya, serta berikanlah rasa nyaman kepada hewan sembelihan. Jadi bagusnya tuh hewan-hewan yang disembelih itu tidak diperlihatkan teman-teman yang disembelih. Ya, hewan juga bisa stres. Jadi kadang-kadang nyembelih tapi dia liatin sama teman-temannya, nah kasihan. Ya, dia juga baper juga tuh bina kambing tuh, lihat kambing temannya disembelih. Hadis ini menjelaskan bahwa segala hal dalam Islam dibutuhkan akhlak, perbuatan baik, sampai pun terhadap hewan. Ya, bahkan kalau kita lihat tentang masalah Islam mengajarkan menyayangi hewan. Kita lihat di sini, ya, boleh Nana baca Islam. Halo, Bu Nurul. Ya, bismillah. Islam mengajarkan menyayangi hewan. Janganlah hewan itu disiksa atau diberi muatan yang berlebihan. Ada hewan yang memang kuat dan bisa diberi muatan, ada hewan yang tidak seperti itu. Maka sayangilah hewan dan jangan menyiksanya. Nah ini, kadang ada orang memberikan beban kepada hewan terlalu berat. Nah ini, nanti kita lihat gimana, Masya Allah ya. Jangankan orang Islam ya, jangankan sama manusia, sama hewan aja kudu berakhlak, kudu kasih sayang. Bahkan dalam sebuah riwayat ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Hati-hati yang punya kucing nih. Ya, ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Kucingnya ditaruh di sangkar, dikasih makan enggak, disuruh keluar enggak. Matilah dia kelaparan. Maka dengan sebab ini dia masuk dalam neraka. Alhamdulillah. Ya. Jadi betapa Islam mengajarkan, kembali lagi tadi, akhlak dalam setiap hal. Jangankan, makanya gini ya, jangankan yang namanya bom-bom bunuh diri ya, orang bunuh binatang dengan cara zolim aja kagak boleh kok, apalagi manusia gitu loh. Maka di mana Islam itu teroris? Islam jangankan bunuh orang gitu loh. Ya, bunuh binatang aja. Ya, kalau nggak ada nggak pakai akhlak, maka nggak boleh. Dari Sahal bin Amr, ya, ia berkata Rasulullah SAW pernah melewati seekor unta yang punggungnya menempel dengan perutnya, punggungnya nempel sama perutnya. Mungkin saking ininya ya, saking beratnya muatannya tuh. Maksudnya maaf, mungkin kurus karena tidak terurus. Oh iya, jadi onta yang punggungnya hampir nempel sama perutnya, kurus banget ini onta. Beliau bersabda, "Ittaqullah fi hadzal bahaim al-mu'jamah, farkabuha salihah, wa kulluha salihah." Bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tidak bisa berbicara ini. Tunggangilah ia dengan baik, makanlah pula dengan cara yang baik. Jadi tunggangilah dengan cara yang baik. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan hadis ini hasan. Abdullah bin Ja'far berkata, ya ini komplitnya di sini. Kita lihat bagaimana Nabi nggak suka ya punya binatang piaraan tapi nggak dikasih makan, nggak diurus. Boleh Bu Nurul? Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah memboncengkanku di belakang beliau. Beliau bercerita kepadaku secara rahasia satu pembicaraan yang tidak akan kuceritakan kepada seorang pun juga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling menyukai menutupi dirinya ketika buang air dengan sesuatu yang tinggi atau dengan kumpulan pohon kurma. Al-Barqani menambahkan di dalam hadis tersebut dengan sanad Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki pagar kebun milik seorang Ansor. Ternyata di sana terdapat seekor unta. Ketika unta itu melihat beliau, unta tersebut merintih dan kedua matanya berlinang. Nabi Lihat Shallallahu siapa, Bu? Ngelihat Nabi ya. ya, Jadi onta ini ngelihat Nabi merintih dan air matanya berlinang, Masya Allah. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, lalu beliau mengusap puncak punggungnya, yaitu punuknya dan tengkuknya. Setelah itu unta itu pun diam atau tenang. Kemudian beliau berkata, "Siapakah pemilik unta ini? Milik siapa unta ini?" Lalu datanglah seorang pemuda Ansor, kemudian berkata, "Unta ini milikku, wahai Rasulullah." Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau tidak bertakwa pada Allah terhadap binatang ini yang telah Allah jadikan sebagai milikmu? Unta ini mengaku kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan membuatnya kelelahan." Hadis riwayat Muslim. jadi unta ini ngapain tadi? Laporan ya. Laporan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Curhat. Ya, unta ini mengaku kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan membuatnya kelelahan. Ya, ini berarti yang punya unta ini ngasih makan, ya, zolim sama untanya dan membuatnya kelelahan. Jadi binatang juga punya hak ya. Ya, kita berbicara masalah menyeluruh lah ya. Bagaimana orang Islam dianggap teroris, ya, sedangkan menyakiti binatang aja nggak boleh, padahal binatang ya, yang derajatnya jauh di bawah manusia, yang tidak punya akal pikiran. Bagaimana umat Islam bisa membunuh? Ya, nah ini kita lagi belajar bahwa bagaimana ternyata ada pertanggungjawaban buat orang yang punya binatang, yang tidak ngurusnya dengan baik. Salah satunya hadis ini. Ya, bahkan kami pernah ketika singgah di suatu tempat kami tidak bertasbih, tidak melaksanakan salat sunnah terlebih dahulu, sehingga kami menurunkan beban dari punggung binatang tunggangan. Jadi para sahabat, ya masya Allah ya, ketika mereka mau salat sunnah, itu beban yang ada di binatang tuh diturunin dulu gitu loh. Ya, Imam Nawawi menjelaskan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin bahwa meskipun para sahabat begitu semangat untuk melaksanakan salat sunnah, mereka tetap mendahulukan barang dari punggung hewan tunggangan dan mengistirahatkan hewan tersebut. Ngerti ya, Bu Nurul? Jadi sebelum salat sunnah diapain tuh? Diturunin dulu bawaan-bawaannya, bawaan dari binatang, bawaan yang ada di atas binatang itu, supaya mereka bisa istirahat gitu loh, tidak menanggung beban terus. Luar biasanya nih agama Islam ini ya. Sebentar, masya Allah. Kedengeran Bu? Kedengeran Ustaz. Baik. Ya. Jadi mereka walaupun pengen sholat sunnah, semangat sholat sunnah, ya tapi barangnya diturunin dulu dari onta tuh. Biar ontanya bisa istirahat, gak menanggung beban lebih lama. Kan sholat sunnah lumayan tuh. Anggap 20 menit. Anggap 20 menit, ontanya di bebannya dikurangin dulu. Ya diturunin dulu. Begitu penyayangnya. Ya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut Bu Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi membawakan 3 hadis di atas dalam Riyadhus Shalihin pada judul bab bersikap lemah lembut kepada binatang tunggangan, memperhatikan keperluannya dan perintah kepada orang yang tidak memperhatikan hak binatang untuk memberikan haknya, serta bolehnya membonceng di atas binatang tunggangan apabila binatang tersebut kuat.
Hadis-hadis di atas intinya menunjukkan perintah untuk berbuat baik kepada hewan dan jangan memberinya muatan yang berlebihan. Ini tanda bahwa Islam mengajarkan menyayangi hewan. Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berbuat baik pada hewan ternak. Hendaklah manusia memperlakukan hewan ternak dengan cara yang baik. Jangan bebani hewan tersebut pada sesuatu yang ia tidak mampu. Jangan pula mengurangi makan dan minumnya. Ya, berarti ini semua adalah apa? Akhlak. Ya, ini semua akhlak. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita lagi berbicara betapa mulianya agama ini, bukan hanya memperakhlak manusia dengan baik, tapi juga berakhlak kepada binatang dengan cara yang baik. Dengan cara memberi makan, mengurusnya, dan kemudian tidak membebaninya. Boleh ditunggangin asal dia kuat. Nah, kemudian bahkan tidak boleh sembarangan membunuh hewan. Ya, Rasulullah di sini Islam adalah agama kasih sayang. Bahkan kasih sayang Islam tak hanya dirasakan oleh manusia sebagai makhluk yang paling bermartabat di muka bumi ini, namun sampai hewan pun merasakan kasih sayang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lanjut Bu Siska. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan binatang yang telah Allah kuasakan kepadamu? Dia mengeluh kepadaku bahwa kamu telah membiarkannya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan yang berat. Tadi ya, masalah onta tadi. Iya. Onta yang dibiarkan lapar dan dibebani pekerjaan yang berat. Lanjut. Karena memang tujuan Nabi kita diutus adalah untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang kepada segenap alam semesta. Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Dari sini kita menyadari bahwa Islam berlepas diri dari segala kekejaman dan aksi terorisme. Ini dia. Ya, bahwa Nabi diutus adalah rahmat bagi seluruh alam. Ya, bagaimana luar biasanya Islam terhadap binatang yang martabatnya di bawah manusia. Dari sini kelihatan bahwa aksi terorisme ya bukan bagian daripada Islam. Ya, karena begitu luar biasanya perlakuan kita terhadap makhluk yang ternyata jauh di bawah kita. Kemudian di sini ada membunuh hewan karena tujuan manfaat dibolehkan oleh Islam. Seperti untuk dimakan jika hewan tersebut halal dimakan, atau dimanfaatkan kulitnya bagian tubuh lainnya jika hewan tersebut haram dimakan atau hewan mengganggu, tentu saja selama mati tidak melanggar rambu syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dia yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Lanjut Bu, Allah telah menyediakan segala yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk juga hewan. Namun, ini bukan berarti manusia boleh bertindak semena-mena kepada hewan atau membunuh hewan secara membabi buta tanpa tujuan manfaat. Nabi SAW bersabda, siapa membunuh seekor burung usfur dengan sia-sia, maka nanti di hari kiamat burung tersebut akan mengadu kepada Allah seraya berkata, ya Allah, ya Tuhanku, si fulan telah membunuhku dengan bermain-main dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya. Ya. Nih, jadi nanti burung ngadu ya. Kan ada orang tuh ya, burung dijadiin bahan percobaan untuk nembak, ya kan? Ya, nggak dimakan pula. Jadi cuma jadi bahan permainan aja. Maka nanti siapa yang membunuh burung usfur, setahu saya ini burung kecil ya, dengan sia-sia, maka nanti di hari kiamat dia akan berkata, ya Rab, inna fulanan qatalani abasan lam yaqtuluni manfaatan. Ya Rab, si fulan telah membunuhku dengan bermain-main dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya. Jadi hanya sebagai apa? Main-main aja. Ya, iseng-iseng nembak. Ada nggak yang gitu, Bu Nurul? Ada Ustaz. Siska? Ada? Ya, cuman ada, termasuk nggak boleh tuh mancing ikan dapat di depan, ada tuh orang mancing ikan tuh. Mancing ikan begitu dapat, bukannya diambil, digoreng, tapi mancing ikan dapat, dilepas, dapat lagi dilepas. Setahu saya itu juga fatwa Ibnu Taimiyah melarang menjadikan hewan sebagai bahan percobaan, permainan. Ya, bahkan di sini ya
disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tattakhidhu syai'an fihi ruh gharada. Jangan jadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran lemparan. Jangan jadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran lemparan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menambahkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang melakukan tindakan seperti ini. Yakni apa tadi? Yakni dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas. Jadi, inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la'ana man fa'ala haza. Melaknat orang yang melakukan tindakan apa? Tindakan tadi tuh, menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Ya. Lanjut, Bu Nana. Saya lanjut dulu, Ustaz. Lanjut. Ya. Yang mana, Ustaz? Hadis-hadis di atas. Hadis-hadis di atas menunjukkan haram membunuh hewan secara sia-sia. Karena ancaman laknat adalah tanda keharaman dan menunjukkan dosa besar. Sebagaimana diterangkan para ulama, setiap dosa yang diancam laknat Allah dan Rasul-Nya adalah dosa besar. Saat menjelaskan hadis di atas, Imam Nawawi rahimahullah menyimpulkan dengan menukil pernyataan ulama yang menjelaskan hadis tersebut. Larangan ini menunjukkan membunuh hewan secara sia-sia adalah haram. Maksudnya membunuh hewan secara sia-sia ini dijadikan apa tadi? Bahan target ya, hanya sebagai iseng-iseng, bukan untuk dimakan yang halalnya. Demikian pula fatwa disebutkan dalam fatwa Sabaqah Islamiyah, membunuh kucing, anjing, selain anjing hitam atau anjing gila ya, secara sengaja tanpa untuk tujuan syar'i, hukumnya adalah haram. Pelakunya berdosa, wajib beristighfar kepada Allah dan bertobat. Kan ada orang bunuh kucing tuh, ya kucing diracunin, nah itu nggak boleh, ya. Bunuh anjing pun selain anjing hitam, kalau anjing hitam biasanya setan ya, anjing gila ya, secara sengaja tanpa tujuan syar'i, hukumnya adalah haram. Ya, pelakunya berdosa, beristighfar, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembahasan sedikit tentang masalah bagaimana nanti seekor binatang akan minta tanggung jawab dari manusia yang mempermainkannya hanya sebagai main-main, sebagai bahan target, dimakan kagak, ya. Kemudian, nah ini di sini nih, ya ini ada tulisan bagus. Apa sih hukum melihara hewan piaraan? Ya, jadi apa sih hukum melihara piaraan? Kan banyak ibu melihara apa biasanya? Kucing, ya, Bu Nurul melihara kucing. Iya, Ustadz. Ya banyak kayaknya ibu-ibu yang doyan kucing ya, bapak-bapak pada kucing sampai ke dokter ya, luar biasa itu kucing diurusnya ya, sampai sofanya di sofa khusus kucing ya. Nah, coba ya, bila sekedar memelihara, bila yang dipelihara adalah selain anjing, maka insya Allah tidak apa-apa ya. Jadi ini hukumnya nggak apa-apa ibu. Kalau orang miara, selain miara apa tadi, anjing ya, kecuali anjing itu dipelihara untuk jaga ternak, jaga kebun, ya, kemudian untuk berburu. Tapi kalau untuk rumah nggak boleh ya, apa untuk dipelihara nggak boleh. Miara itu boleh, ya. Akan tapi bila yang dipelihara adalah anjing maka terlarang kecuali bila untuk tujuan berburu. Barang siapa ya maniftana kalban illa kalba saydin aw masyiatin naqasa min ajri kulla yaumin qiratani. Muttafaqun alaih. Qiratan, maaf. Barang siapa memelihara anjing selain anjing berburu atau penjaga hewan ternak, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebesar 2 qirat. Jadi ada larangan umat Islam memelihara anjing kecuali untuk berburu, jaga ternak, ya, jaga kebun, ya. Jadi siapa yang melihara anjing sehari amalnya hilang 1 qirat. Hanya saja ada beberapa pertanyaan. Boleh Bu Nurul baca? Hanya saja ada beberapa pertanyaan yang layak direnungkan oleh setiap muslim. 1. Adakah fakir miskin di sekitar rumah Anda? Siapakah yang lebih berhak untuk Anda beri makan? Buaya, burung, kucing, kura-kura, atau saudara Anda yang seringkali tidak memiliki makanan atau pakaian? Ini pertanyaan buat yang miara ya.
Ya, buat yang nggak apa-apa ya melihara tuh ya, nggak apa-apa memelihara binatang. Akan tetapi ada pertanyaan dari Ustadz nih, ya ini Ustadz Arifin Badri ya, yang nulis. Ada nggak fakir miskin di sekitar rumah Anda gitu loh? Jangan-jangan Anda ngasih makan buaya peliharaan, kucing disakit dikit diobatin ya, dikotor dikit Mandiin. dimandiin, wah pokoknya kinclong banget itu ya. Kura-kura diurus ya, tapi fakir miskin di sekitarnya nggak dikasih makan atau pakaian. Nah ini pertanyaan buat yang ngurus ya, yang buat ngurus makanannya, yang ngurus binatang ya. Mohon maaf ya Bu ya, kalau ada yang kesinggungnya salah sendiri. Jadi tinggal dipikir aja gitu loh ya, jangan sampai ngurus binatang tapi fakir miskin tidak diperdulikan ya. Kemudian lagi Bu Nurul, pas banget nih Bu Nurul nih. Terus 2. Manakah yang lebih berguna bagi kehidupan Anda? Memelihara kucing, rusa, ular, buaya, atau bersedekah kepada fakir miskin? ya itu ya. Ini ya ini dinikmatin aja ya. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Manakah yang lebih mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan Anda? Memelihara burung, kucing, atau menyantuni fakir miskin? 4. Lanjut. Lanjut ya. Andai Anda adalah 4. orang fakir dan menyaksikan tetangga Anda membelanjakan jutaan rupiah untuk menghidupi hewan peliharaan. Burung tetangga berkicau merdu. Keranya menari lucu, sedangkan anak-anak Anda menangis meronta-ronta minta uang jajan. Dan bahkan sakit, sedangkan Anda tidak memiliki biaya pengobatan. Apakah perasaan Anda saat itu? Dengan menjawab beberapa pertanyaan ini, saya harap Anda dapat menentukan sikap Anda sendiri. Baik ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah ya. Buat yang miara-miara ini kadang-kadang banyak banget duit yang diinin. Sampai-sampai ada ibu-ibu mau ngasih kucing sama saya, dia gede banget. Kenapa? Dia nggak sanggup lagi ngurusin biayanya katanya. Ya, makanannya berapa Bu Nurul sebulan buat kucing? Lumayan, Pak. Ya, misalnya 3 juta ya. Aduh. Hah? Enggak. Mudah-mudahan buat fakir miskin lebih ya. Jangan buat kucing 3 juta, buat fakir miskin 500.000 ya. Nah, ini yang Bapak-bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ini hanya media introspeksi aja. Jangan sampai memelihara binatang ini lebih diutamakan daripada fakir miskin ya, daripada saudaranya sendiri dan lain-lain sebagainya. Ya, ini hanya sebagai introspeksi diri. Mudah-mudahan Anda kalaupun yang punya binatang tidak zalim sama binatangnya, dan jangan sampai ya lebay juga ya, berlebihan mengurusnya sehingga kadang-kadang melalaikan ya, nauzubillah. Baik, ya bahkan yang nggak boleh ya sebenarnya ya, ada seperti bila hewan itu halal dimakan dagingnya, misal burung, rusa, maka tidak mengapa memperjualbelikannya ya. Adapun bila hewan itu adalah hewan yang haram dimakan dagingnya, maka haram pula memperjualbelikannya. Ya, bahwa Nabi SAW melarang penjualan kucing. Nah, ini nggak boleh orang ya jualan kucing sebenarnya. Jadi kucing itu ya bagusnya dikasih. Abu Zubair menutupkan, saya pernah bertanya kepada sahabat Jabir tentang hasil penjualan anjing dan kucing. Yang menjawab, Nabi SAW mencela hal itu. Ya, sungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharapkan pula atas mereka hasil penjualannya. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, inilah sedikit pembahasan tambahan tentang bagaimana hak-hak hewan ya. Baik, sekarang kita masuk pada perkataan terakhir dari sini ya. Dari uraian di atas jelas bahwa seluruh ibadah memiliki hubungan erat dengan akhlak mulia. Maka hilangnya akhlak mulia dapat mengurangi atau bahkan membatalkan nilai dan kesempurnaan ibadah tersebut. Asy-Syatibi rahimahullah menegaskan syariat Islam secara keseluruhan hakikatnya adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia.
Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada sahabatnya, ya, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan alat yang mulia. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buistu liutamimma atau lisalihil akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, ini selesai tentang poin D, bahwa akhlak dalam setiap hal yang dilakukan oleh seorang muslim itu ada akhlaknya. Suami istri, perdagangan, ya, binatang, kemudian masalah-masalah ibadah juga, apalagi haji, ya. Buat yang berangkat haji tahun ini insya Allah dimudahkan, ya. Penting untuk bisa bersabar, memiliki akhlak yang baik. Baik, lanjut kita masuk kepada kunci sukses dalam dakwah. Ya, Bu Siska. Kunci sukses dalam dakwah. Apabila kita melakukan kilas balik terhadap perjalanan dakwah Rasulullah, niscaya kita akan mendapati bahwa salah satu kunci keberhasilan dakwah beliau adalah akhlak mulia. Hal ini dibenarkan langsung oleh firman Allah. Skrinnya. Fabi rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah surat Al-Imran ayat 159 tentang bagaimana Nabi itu berdakwah dengan akhlak. Lanjut. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya, ketika orang yang berdakwah harus mempunyai lapang dada yang luar biasa. Maka ketika Nabi Musa pengen menasihati Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri, ya Allah, ya lapangkan dadaku. Maka ketika kita nggak punya sifat lapang dada dalam berdakwah, yang ada kesel aja, ya, emosian, ya, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dengan rahmat Allah lah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut terhadap orang-orang kafir Quraisy, ya, sehingga sekiranya Nabi keras berhati kasar, maka tentulah akan orang pada menjauhi Nabi. Maka betapa pentingnya lemah lembut dalam berdakwah. Sampaikan dengan hujjah, kemudian dengan cara yang baik, dan kemudian sabar setelah menyampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita masuk poin D tentang bagaimana kunci sukses dalam dakwah. Dan ternyata akhlak ini bukan hanya kunci sukses dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak ini bukan hanya kunci sukses dalam rumah tangga. Akhlak ini bukan hanya kunci sukses, ya, untuk meraih kedudukan yang tinggi di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang berakhlak baik. Akhlak ini juga ternyata kunci sukses dalam dakwah. Kan Bapak Ibu pasti dakwah juga, ya, dakwah terhadap keluarga misalnya. Karena ada ibu-ibu yang dibilang begini sama anaknya, Pak Ustadz, Mami itu kadang-kadang suka nyusahin kita gitu loh. Jadi ibunya itu nyampein mungkin sesuatu yang anaknya belum sanggup, ya. Kemudian ya mungkin dengan cara yang nggak tahu gimana gitu, ya. Maka penting menyampaikan kepada keluarga apalagi dengan akhlak, ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya sekiranya Nabi hatinya keras, kasar, ya, bicaranya keras, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti dijauhkan oleh masyarakat. Ya, nah ini dalil, dijadikan dalil bahwa masya Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orangnya dalam berdakwah bukan hanya lapang dada, tapi juga lemah lembut. Ya, maka jangan mengotori dakwah sunnah. Ada orang ngaku ngaji tauhid, ya, tapi sama istrinya kasar. Ada orang yang katanya ngaji sunnah, akan tetapi kok begitu sama orang tuanya. Ya, ada orang yang katanya, ya, sudah lama menuntut ilmu syar'i, akan tetapi kok
berdagangnya curang. Jangan seperti itu. Ya, hendaklah kita semuanya menyempurnakan diri dengan akhlak. Bahkan sedekah kita tidak akan bermanfaat tanpa akhlak. Kenapa? Anda sedekah, lalu kemudian Anda caci maki itu orang yang disedekahi. Maka diibaratkan dengan batu yang ditaruh tanah di atasnya, hujan turun, maka hilanglah tanah yang ada di atas batu tersebut. Ya. Bahkan ketika Anda ngasih fakir miskin satu orang 100.000, yang Anda kasih 1.000 orang, habis ratusan juta buat fakir miskin. Ya, apakah fakir miskin akan selesai? Tidak. Ya, dia akan datang lagi terus, karena memang kebutuhannya banyak. Maka duit kita nggak bisa mencukupi seluruh manusia. Tapi akhlak bisa mencukupi seluruh manusia. Ibu mohon maaf ya, cuma sedikit. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu kebutuhan ibu. Ya makasih bu. Nah, gitu. Tapi ketika sedekah nggak pakai akhlak, nih kerja yang benar. Masih muda, malas, masya Allah. Ya, sedekah tapi sambil gedumel, maka akhlak akan menyempurnakan sedekahmu. Akhlak akan menyempurnakan sedekahmu. Bukan hanya jadi ketika kita rajin sedekah tapi nggak pakai akhlak, ya maka akan hilang pahalanya karena disebut-sebut mulu. Ya, nah inilah betapa pentingnya dakwah, memiliki dakwah ini pakai akhlak. Makanya yang begini kan nggak harus ustadz itu ya, semua juga akan dakwah. Seorang istri akan berdakwah kepada suaminya. Harusnya kalau dia udah belajar ilmu yang tentang tauhid, tentang sunnah, tambah bagus satu servisnya sama lakinya. Tambah bagus kata-katanya dengan suaminya. Nah ini kenapa habis ngaji tauhid, habis ngaji sunnah, tambah bentak-bentak laki. Bukan agamanya, bukan tauhidnya yang salah. Dia kurang belajar akhlak. Makanya kata Syekh Albani, ada dua yang dibutuhkan untuk manusia saat-saat ini. Apa tuh? Yang pertama tauhid, yang kedua akhlak. Yang sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini adalah tauhid dan akhlak. Ya, lanjut. Akhlak mulia ini memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri memanfaatkan kekuatan akhlak pada awal dakwahnya, dan akhlak mulia yang menjadikan senjata beliau ketika itu adalah sifat jujur. Disebutkan dalam kisah yang masyhur bahwa pada masa awal mendakwahi kaum musyrikin di Mekah, Nabi pernah menanyakan kesaksian mereka terhadap kejujuran beliau ini. Bagaimana menurut kalian andaikan aku mengabarkan bahwa pasukan berkuda akan muncul dari balik bukit ini? Apakah kalian mempercayaiku? Mereka pun menjawab, tentu saja, sebab kami tidak pernah melihatmu berbohong sama sekali. Masya Allah. Ya, Nabi itu belum jadi Nabi ya. Belum jadi Nabi, udah dikenal sebagai orang yang jujur. Nah ini jujur ini kan bagian daripada akhlak. Ya, jujur ini salah satu bagian daripada akhlak. Ya, jadi nggak pernah melihat berbohong, Nabi berbohong nggak pernah. Insya Allah kejujurannya Rasulullah SAW. Lanjut. Pada waktu permulaan dakwah itu pula, selain menyeru umat manusia agar mentauhidkan Allah, Rasulullah SAW pun menyeru mereka agar berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Demikianlah sebagaimana ditegaskan dalam sabda beliau, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Abu Dzar Al-Ghifari berseru kepada saudaranya tatkala mendengar misi dakwah Muhammad, naiklah ke lembah dan dengarkan apa yang dia katakan. Sekembalinya dari situ, saudara Abu Dzar berkata, aku melihatnya mengajak orang-orang agar berbudi pekerti yang luhur. Jadi dengan akhlak ini dakwah jadi mudah. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ngaji sunnah, yang udah ngaji tauhid, ya tambahlah ngaji akhlak. Ya, maka yang dilakukan oleh Majlis Ta'lim Ahlansa ini sangat tepat. Ya, saya ngajar akhlak ya cuman ini doang kali ya. Ya, sama ada lagi adabul mufrad. Ya, adabul mufrad.
banyak kajian-kajian tauhid, banyak kajian-kajian sunnah. Maka bagus ya kajian tentang akhlak. Maka Nabi kenapa? Karena dengan dakwah akhlak ini akan mudah. Bahkan ada orang yang berakhlak kasar akhirnya mencoreng dakwah. Ada orang yang ngomongnya kotor, ya akhirnya mencoreng dakwah. Ya. Ada orang yang gampang sekali untuk berbohong, maka itu mencoreng dakwah. Maka siapa yang sudah belajar ilmu tauhid, ilmu sunnah, ya dan lain sebagainya, maka yuk sempurnakan dengan belajar akhlak. Karena akhlak tauhid dan akhlak itu sangat dibutuhkan untuk saat-saat sekarang ini. Makanya Abu Zar ketika pengen tahu Nabi Muhammad tuh kayak apa sebenarnya ajarannya, maka disuruhlah saudaranya untuk lihat, coba lihat apa yang disuruhnya. Apa kata saudaranya? Aku melihatnya mengajak orang agar berbudi pekerti yang luhur. Masya Allah. Ya. Kemudian Bu Nurul. Kesaksian atas akhlak mulia tersebut bahkan disampaikan sendiri oleh musuh Rasulullah, Abu Sofyan, yang ketika itu masih musyrik dan belum masuk Islam. Heraklius, pengusaha Romawi, penguasa Romawi, pernah bertanya kepada pemuka Quraisy ini perihal beliau. Apa yang Muhammad perintahkan kepada kalian? Abu Sofyan lantas menjawab, yang dia perintahkan adalah sembahlah Allah semata. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan tinggalkanlah ajaran nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat, bersikap jujur, menjaga kehormatan diri, dan terus menjalin persaudaraan atau menyambung tali silaturahmi. Nah inilah yang diajarkan ya ketika ditanya oleh Heraklius ya, apa yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada kalian? Disampaikanlah salah satu yang disampaikan ya pertama tauhid tentunya, sembahlah Allah, ya tinggalkan ajaran nenek moyang kalian, kerjakan sholat, bersikap jujur, menjaga kehormatan diri dan terus menjalin persaudaraan atau menyambung tali silaturahim. Di sini termasuk poin adalah akhlak, yaitu bersikap jujur, termasuk menjalin tali silaturahim. Ya ini akhlak, ya. Akhlak. Kalau yang pertama itu tauhid. Sembahlah Allah semata. Ya. Kemudian sholat ya, ini ya termasuk bagian daripada perintah kedua setelah tauhid. Nah, kemudian di sini akhlak. Pada kesempatan itulah Heraklius juga bertanya kepada Abu Sufyan, apakah kalian pernah menuduh Muhammad berbohong sebelum dia memerintahkan kalian demikian? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Apakah dia pernah berkhianat? Tanya sang raja itu. Tidak pernah. Masya Allah. Ya, inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa luar biasanya sampai orang-orang kafir pun mengakui kejujuran beliau. Ya, maka malah kita dari dulu dikasih tahu ya sifatnya apa namanya? Sidik, amanah, tabligh, fatona, ya. Dari kecil kita udah diajarin. Itulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya akhlaknya, lapang dadanya, yang lain, tapi juga kejujurannya. Kemudian Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, jika apa yang kamu katakan itu benar, nih saya tidak lama lagi dia akan menguasai tahtaku ini. Aku sudah mengetahui bahwa dia akan datang, namun aku tidak pernah mengira kalau dia berasal dari kaum kalian. Andaikan aku tahu bisa sampai kepadanya dengan selamat, pastilah aku akan berupaya untuk bisa menemuinya, dan apabila sudah berada di samping dirinya, niscaya aku akan membasuh kakinya. Masya Allah, berarti Heraklius ini ya berita tentang Nabi Muhammad SAW akan datang, ya sudah tahu beritanya. Bahkan Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad SAW lebih daripada anak-anak mereka. Diperkirakan kalau ada orang kumpul, ya Bu Nurul kumpul nih anak-anaknya. Dari belakang Bu Nurul bisa lihat nggak tuh anaknya? Bisa Ustaz. Bisa. Segitulah kenalnya orang Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mereka kenapa jadi ingkar ya? Kenapa mereka tidak mau ikut? Karena mereka nggak nyangka
kalau ternyata Nabi Muhammad itu dari Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak. Nah, ini yang muncullah hasad akhirnya. Disembunyikanlah kebenaran. Ya, sebenarnya mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti mengetahui bahkan lebih daripada anaknya sendiri. Inilah Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasanya, sudah tenar sebelum sudah tenar di kitab-kitab ya, Taurat, Injil, bahkan akhlaknya juga ya sebagaimana diakui oleh Heraklius. Kemudian lalu akhlak luhur pula Nabi Muhammad SAW tampil di tengah umat sebagai sebaik-baik guru dan pembimbing. Karena itu tidak mengherankan jika banyak manusia yang mau menerima dakwah Islam karena hatinya tersentuh oleh keelokan dan keindahan akhlak beliau. Banyak ada ya orang yang masuk Islam cuma lihat mukanya doang. Ya, cuma lihat mukanya doang. Ini bukan muka pembohong. Ini bukan muka pembohong. Orang lihat mukanya doang. Bisa masuk Islam tuh. Baru lihat mukanya doang. Gimana kalau lihat akhlaknya? Masya Allah. Kita kalau kenal, coba Bu Siska, kalau kenal sama orang yang diingat pertama kali apa? Namanya? Apa cakepnya? Kalau ngelihat orang pertama kali yang dikenalkan, tampangnya dulu. Kemudian dikenalanlah namanya. Setelah Anda kenal dengan orang yang tampangnya cakep, cantik, namanya bagus, kemudian setelah Anda bergaul dengan dia, maka yang dikenal hanyalah akhlaknya saja. Awalnya sih kenalnya, cakep mukanya, ya. Terus namanya siapa kenal, tapi begitu sudah bergaul, maka yang dikenal sama manusia adalah akhlaknya. Makanya orang baik itu akan selalu dicari, diingat. Ya, ketika dia nggak ada dicari si fulan mana. Ketika dia meninggal didoakan. Betapa banyak kita mendengar, pernah punya mungkin teman yang baik, ya. Lalu kemudian dia meninggal, kita doakan. Kenapa? Terkesan dengan kebaikannya. Oleh karena itu, akhlak menyempurnakan segala hal. Segala hal. Ya, akhlak bukan hanya dalam masalah suami istri dan lain sebagainya, dalam segala hal. Termasuk tadi dalam bersedekah. Maka sempurnakan sedekahmu dengan akhlak. Kemudian juga sempurnakan dakwahmu dengan akhlak. Ya, awal-awal dulu ya, banyak orang ketika dakwah ini akhirnya melupakan akhlak dia. Jadi akhirnya yang ada bersih tegang sama keluarganya. Menyampaikannya nggak pakai ilmu, ngasih taunya juga kasar. Yang terakhir nggak sabar. Pertama nih dulu. Ketika dakwah, ilmu sebelum berbicara. Jadi ketika Anda dakwah, ilmu dulu sebelum ngomong. Dan jangan ngomong katanya, dalilnya kagak ada. Ini loh dalilnya loh. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini perkataan para sahabatnya. Nah, ini dari perkataan tabi'in. Kemudian yang kedua, sampaikan dengan cara yang baik. Oh iya, ya kan nggak sedikit orang kalau udah ngaji itu suka disini sama orang. Ya, begitu pakai dandanan, ya ini bilang udah baju syar'i, pasti ada aja orang yang akan ngatain dia. Karena memang setan nggak bakalan bisa membiarkan orang berdakwah. Karena berdakwah ini adalah perkataan yang luar biasa. Walladzina termasuk apakah ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang menyuruh kepada Allah? Maka ketika Anda berdakwah, satu, ya sampaikan materimu yang mau disampaikan dengan ilmu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang baik. Yang ketiga, sabar setelah Anda menyampaikan.
Nggak sedikit orang nggak sabar. Dulu dia berubah tuh waktunya lama loh. Ya, Bu Nurul hijrah lama nggak waktunya? Lama banget, Ustaz. Ya, Bu Siska lama nggak? Lama Ustaz. Lama. Iya, lama. Tapi kalau nasihatin orang maunya cepet ya. Iya. Itu tuh. Jadi lu nggak ngerti-ngerti, lu dikasih tahu lah. Dulu situ juga gak ngerti-ngerti. Ya, lu kalau udah dikasih tahu gak ngerti-ngerti, padahal dia juga dulu begitu gitu loh. Jadi penting seseorang untuk memiliki akhlak yang baik dalam berdakwah, ya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi lah sebaik-baik guru kita, pembimbing kita. Makanya banyak orang tersentuh oleh keindahan akhlak beliau. Kita lihat apa sih akhlak Nabi? Ya ini dia, baru kita apa aja akhlak Nabi. Lanjut, siapa sekarang? Ya Siska. Baik Ustaz. Nana kemana? Keluar. Nana lagi ke dokter Ustadz. Oke, lanjut. Bismillah. Muawiyah bin Hakam As-Sulami menceritakan, ketika sedang sholat berjamaah bersama Nabi, aku mendengar salah seorang sahabat bersin. Secara spontan aku mendoakannya, ya arhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Namun para sahabat yang ikut sholat berjamaah ini langsung menatapku dengan pandangan tajam. Aku bergumam, mengapa kalian memandang demikian? Mereka pun menepukkan telapak tangan ke paha masing-masing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alhasil aku diam. Jadi gini, ini ada orang lagi sholat bersin baca alhamdulillah. Boleh ya kalau bersin baca alhamdulillah lagi sholat, nggak apa-apa. Ya, Abu Bakar pernah dia mengucapkan alhamdulillah ketika sholat karena dia boleh jadi imam menggantikan Nabi. Jadi kalau lagi bersin, baca alhamdulillah. Cuman nggak boleh jawab, yang nggak boleh dijawab yarhamukallah gitu loh. Ya. Nah, ternyata ada orang bersin, kemudian spontan dia ngucapin alhamdulillah, boleh. Tapi ternyata sebelahnya bilang yarhamukallah. Ya. Semoga Allah merahmatimu. Nah, ini ya para sahabat tuh natap ya, yang sahabat yang ikut salat berjamaah itu menatapku dengan pandangan tajam. Yang sholat pulang yarhamukallah, ya. Bahasa kita mah begitulah. Ya, aku bergumam, mengapa kalian memandangku demikian? Jadi dia ngomong nih lagi sholat nih. Dia ngomong lagi sholat nih. Ya, tapi Nabi nggak nyuruh dia ngulangin sholatnya ya, karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Jadi ketika lagi sholat, ada yang bersin, kemudian sebelahnya, kemudian yang bersin ini baca alhamdulillah, kemudian akhirnya sebelahnya bilang yarhamukallah, kan salah, nggak boleh ya. Maka akhirnya orang-orang yang sholat berjamaah ini ya menatap dengan pandangan yang tajam. Apa pandangan tajam tuh? Sinis kali ya. Ya, sinis ya. Tajam, natap dengan pandangan yang tajam gitu ya. Nah, ini dia ngomong kan, dipandang seperti itu, dia ngomong, mengapa kalian mandangku demikian? Padahal lagi sholat nih. Ini lagi sholat nih. Akhirnya mereka menepuk telapak tangan ke paha masing-masing tanpa melakukan sepatah kata pun. Dah, ya lanjut. Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan Nabi. Sungguh aku tidak pernah melihat guru yang lebih baik dan yang lebih bijaksana daripada beliau. Demi Allah, saat itu beliau tidak mencela ataupun menghardikku. Beliau pun tidak memukul ataupun memarahiku. Beliau hanya menyatakan, sholat tidak boleh diselingi dengan pembicaraan manusia. Sholat itu adalah rangkaian tasbih, takbir, dan bacaan ayat Al-Quran. Ya, jadi Nabi nggak melototin kayak yang tadi teman-temannya. Ya. Nabi juga nggak menghardik, padahal dia sholat ngomong. Ya, sholat ngomong, nggak mencela, Masya Allah. Nabi cuma bilang, sholat tidak boleh diselingi dengan pembicaraan manusia. Ya, maksudnya suara kencang gitu ya. Sholat itu adalah rangkaian tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Makanya sahabat Nabi ini sangat-sangat terpersona bagaimana melihat seorang guru, nggak ada yang lebih baik dan bijaksana daripada beliau. Ya, yang lain menatap mata dengan mata yang tajam. Ya, kalau Nabi cuma ngasih tahu salat tidak boleh diselingi. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada lagi kisah yang lain, lanjut. Terdapat kisah lainnya yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah kepada orang-orang yang belum paham ajaran Islam. Pada waktu para sahabat berada di dalam masjid bersama beliau, tiba-tiba seorang badui datang lantas kencing di sudut masjid. Para sahabat spontan mengusir dan menghardiknya. Akan tetapi beliau mencegahnya. Jangan kalian menghentikan dari kencing, biarkanlah dia. Coba dia bayangin masjid dikencingin. Ya karena masjid nggak kayak kita ya. Masjid dulu ya atapnya juga pelepah kurma. Ya masih open wind ya, masih open angin. Nggak ada AC, nggak tertutup, ya. Maka orang Baduy dengan santainya kencing di pojok, ya dia kencing di pojok. Siapa yang nggak marah, ya? Kalau saya ada di situ juga saya marah. Tapi lain dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi nyuruh jangan kencing, jangan hentikan kencingnya, biarin aja. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak dibiarin, misalnya didatengin tuh, dimarahin, lah dia kan kaget, takut, akhirnya dia lari. Nah, akhirnya kencingnya nggak satu fokus deh tuh. Akhirnya tak kewer-kewer deh tuh airnya tuh kemana-mana. Najisnya bisa bertebaran. Jadi biarin aja dulu dia dikencing di situ. Orang udah kencing, ya udah kencing. Ya masa orang kencing diberhentiin gimana tuh, susah tuh. Jadi para sahabat pengen marah, ya, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh jangan, biarkan dia. Ya, lanjut. Maka para sahabat membiarkannya hingga selesai. Lalu Rasulullah memanggil orang Baduy tersebut dan mengatakan, ketahuilah, masjid itu bukanlah tempat buang air kecil atau membuang kotoran yang lainnya. Masjid adalah tempat untuk mengingat Allah, mendirikan sholat, dan membaca Al-Quran. Kemudian beliau meminta seseorang untuk mengambil seember air lalu menyiram bekas kencing si badui. Masya Allah, akhlak Nabi. Kita lagi belajar beberapa hal ya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut menurut Kisah serupa diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan versi yang lain. Disebutkan bahwa ada laki-laki Badui masuk ke dalam masjid, sementara Rasulullah sedang duduk. Laki-laki itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Lantas ia berdoa, Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Janganlah rahmati siapapun selain kami. Beliau pun berkata, sungguh telah dibatasi sesuatu rahmat Allah yang luas. Ya lanjut. Tidak lama kemudian orang Baduy itu kencing di dalam masjid. Orang-orang bergegas ingin mendatanginya, tetapi beliau melarang mereka. Beliau memerintahkan, siramlah air kencingnya dengan 1 ember air atau 1 timba air. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk membuat sulit. Ya, jadi doanya ini unik ya. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Jangan rahmati siapapun selain kami. Ya, terus orang Baduy ini dalam riwayat yang lainnya, kemudian dikencing, maka Nabi ya menyuruh sahabat untuk menyiramkan air kencing tersebut. Dan ini sabdanya yang luar biasa. Fa innama bu'istum muyassarina wa lam tub'atsu mu'assirin. Sungguh kalian diutus untuk memudahkan dan bukan untuk membuat sulit. Lanjut, Bu. Mengedepankan akhlak mulia dalam berdakwah adalah perkara yang amat penting. Ada satu kaidah umum yang harus selalu diingat. Kebanyakan orang tidak melihat kadar ilmu dan ibadah kita. Tetapi apa yang mereka lihat pertama kali adalah perangai dan adab kita dalam pergaulan. Jika perangai kita terpuji di mata mereka, pasti mereka akan mengambil ilmu dari kita. Sebaliknya, jika perangai kita buruk, pasti mereka enggan dan tidak mau mengambil ilmu dari kita. Bahkan kita bisa menjadi benih musibah, yakni jika mereka sampai lari dari syariat dan menolak kebenaran akibat akhlak buruk kita. Ya, jadi kalau ustadznya akhlaknya baik, tutur katanya baik, ya, maka orang yang dilihat bukan ininya dulu ya, bukan amal ibadahnya dulu. Bahkan ilmunya juga belum, bagaimana dia mau menuntut ilmu kalau dia nggak suka sama akhlaknya. Ya. Jadi ketika orang melihat seseorang pendakwah apalagi, maka yang dilihat adalah akhlaknya dulu biasanya. Kalau akhlaknya baik,
ya maka orang mau untuk mendengarkannya. Tapi ketika akhlaknya tidak baik, maka kita tidak mau untuk mendengarkannya. Ya, kaget juga ya, pernah ada orang ya dia marah mungkin ya katanya seorang dai, terus dia nampar jamaah, masya Allah, jamaah ditampar. Nah ini akhirnya, ya tentu akhirnya banyak cemoohan akhirnya, dan masa Ustadz nampar jamaah gitu loh. Ini ya, maka akhlak seperti ini tidak pantas buat orang-orang yang ngaji tauhid dan ngaji sunnah. Maka kita semua akan jadi pendakwah ya, minimal buat keluarga kita. Maka tampilkan akhlak yang baik kepada keluarga kita. Ya, maka dia akan mudah mengikuti. Karena yang dilihat adalah minimal dia mau dengar, walaupun dia nggak suka. Tapi lama-lama, insya Allah, dia akan akhlaknya baik. Ya, maka di sini ya Allah itu, oleh karena itu setiap muslim khususnya para dai harus menghiasi diri dengan akhlak yang mulia agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari kehadirannya di tengah-tengah mereka. Inilah akhlak, pembahasan akhlak di poin D. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, inilah sedikit dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak beliau yang luar biasa, sabarnya beliau yang luar biasa. Kemudian juga jujurnya beliau, bahkan dikenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy kejujuran beliau. Dan bagaimana akhlak-akhlak beliau, tentu buku ini ya sedikit sekali membahasnya. Tapi kalau Anda pengen melihat dengan lebih jelas akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah buku yang judulnya Al-Habib. Ya, Al-Habib. Al-Habib ini artinya kekasih ya. Itu kalau nggak salah karya Syekh Mubarakfuri, menceritakan bagaimana kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang bab berikutnya, saya akan coba mereview ya tentang masalah akhlak ini ya. Di sini bahwa di poin C ya, kita sudah bahas dari awal dulu kali ya. Hadis-hadis tentang bagaimana pentingnya akhlak adalah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya hadis yang bagus Bapak Ibu hafal yang pendek, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq atau lisalihil akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian ini hadis-hadis yang bagus untuk memotivasi kita ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan al-muwatti'una aknafan alladhi ya'lifuna wa yu'lafuna wa la khaira fi man la ya'lifu wa la yu'laf. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka yuk kita sempurnakan iman kita dengan menjadi manusia yang paling baik akhlaknya. Paling lapang dadanya. Paling mudah bersahabat dan disahabati. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersahabat dan tidak disahabati. Ini hadis-hadis motivasi agar kita menjadi orang yang sempurna imannya dengan cara paling baik akhlaknya, paling lapang dada, paling mudah bersahabat dan disahabati. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya, siapa yang paling makanya kata Syekh Rabi disebutkan bahwa orang mukmin ini pandangannya selalunya surga di depannya. Dan orang mukmin ini karena pandangannya di depannya selalu surga, maka dia dituntut untuk selalu sabar. Oleh karena itu, orang mukmin ya yang paling bagus akhlaknya adalah yang paling baik kepada istrinya.
Karena istrinya yang paling sehari-hari bersamanya. Ya, karena istrinya yang selalu menemaninya, maka dia lebih layak untuk mendapatkan akhlak baik dari suaminya. Ya, kalau orang bisa sabar kepada istrinya, ya Masya Allah luar biasa. Dia lihat kelemahan-kelemahannya, kelebihan-kelebihannya. Maka kalau dia bisa sabar, Insya Allah ya dia termasuk orang yang berakhlak baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, boleh baca Bu Nurul, Bu Siska? Orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya, paling lapang jiwanya, serta yang mudah menerima orang lain dan mudah diterima orang lain. Sedangkan orang yang paling aku benci adalah yang suka mengadu domba, memutus hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai, dan mencari-cari kesalahan orang lain yang tidak bersalah. Nah ini, ya, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Ya, ini sekali lagi diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun engkau berada. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, maka niscaya ia akan menutupinya, dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Baik, di sini ittaqillah haitsu ma kunta wa'ti sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, disuruh kita bertakwa dimanapun kau berada, dan keburukan itu barengi dengan kebaikan, dan bermuamalah kamu karena kebaikan itu akan menutupinya, dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, dari sini disuruh kita untuk pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Ini semua hadis-hadis tentang motivasi supaya kita berakhlak baik. Istaqim wa tuhassin khuluqaka linnas. Istiqomahlah dan baguskanlah akhlakmu terhadap sesama manusia. Kemudian juga alaika bi husnil khuluq wa tudil samti fa walladhi nafsi biyadihi ma'amilal khalaik bimisliha. Hendaklah kamu berakhlak mulia dan lebih banyak diam. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada amalan selainnya yang dapat menandingi keduanya. Menandingi apa? Ya, menandingi akhlak mulia. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini luar biasa nih Bu. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berbicara kotor lagi berkata keji. Jadi timbangan kita kan butuh timbang, kita kan akan ditimbang ya amal itu. Ya, nah yang paling berat ya adalah timbangan amal karena akhlak. Jadi paling berat ya. Disebutkan bahwa asqalu mizanul mu'min yaumal qiyamah khuluqun hasanun. Timbangan terberat seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Bapak Ibu, banyak yang bisa memberatkan timbangan. Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu bisa memberatkan timbangan ya. Jadi siapa yang suka baca kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya itu bisa memberatkan timbangan. Ya. Terus kemudian apalagi Pak Ustadz, ya insya Allah ibu-ibu sering baca kalimat ini. Ya, subhanallah wa bihamdihi itu juga bisa memberatkan timbangan. Ya, subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallah wa bihamdihi tamlani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Jadi banyak orang suka baca subhanallah, banyak orang suka baca subhanallah wa bihamdi, karena itu bisa memberatkan timbangan. Juga banyak orang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, pernah ada seorang bertemu dengan seorang imam masjid. Kemudian dia bertanya, nasihati aku. Maka akhirnya imam ini mengatakan ya di negeri Arab ya, bacalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang ringan diucapkan ya, tapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman. Maka kemana-mana dia mengajarkan orang kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan kemudian dia pun meninggal ya
pingsan, ketika dia melek, dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak orang baca kalimat tersebut. Ya, tapi apakah kalimat tersebut ya bisa dibarengi dengan akhlak yang baik? Jadi kalimat-kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ini memberatkan timbangan. Kalimat subhanallah juga memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdi juga memberatkan timbangan. Akan tetapi yang paling berat memberatkan timbangan Anda nanti di akhirat adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Maka Nabi menyampaikan, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min khuluqin hasanin." Maka yuk berbanyak membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, tapi juga jangan lupa ya sempurnakan dengan akhlak yang baik. Karena ternyata timbangan yang terberat bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguhnya manusia tidak dikaruniai satu yang lebih baik daripada akhlak yang mulia. Tidak ada yang lebih baik yang diberikan kepada manusia selain akhlak yang mulia. Kemudian juga ya di sini juga sesungguhnya barang siapa yang karena sifat lembut dan santun dan telah dikaruniai kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi kalau ada orang Allah kasih dia sifat lembut, Allah kasih dia santun, ya, maka Allah telah berikan dia kebaikan dunia dan akhirat. Ya, yang banyak. Bentar. Kemudian juga hadis-hadis yang lain banyak sekali yang bisa dijadikan motivasi untuk berakhlak baik. Mungkin ada yang nanya? Ada Bu Nurul? Ini ada pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana jika di rumah kita banyak cicak? Apakah harus dibunuh? Lalu yang kedua, tadi disebutkan bahwa dalam bersedekah pun kita harus mengedepankan akhlak. Bagaimana jika sekarang kita banyak melihat orang yang bersedekah, berfoto saat bersedekah, dan menyebarkan di medsos atau di media lain dengan alasan sebagai tanda bukti bahwa titipan sedekahnya sudah tersampaikan. Bukankah kita pun harus menjaga harga diri orang yang menerima sedekah? Bagaimana sikap yang sebaiknya kita lakukan? Ya, kalau di rumah banyak cicak boleh dibunuh ya, nggak apa-apa. Kenapa Pak Ustadz? Karena memang disuruh untuk membunuh cicak, khususnya di hari Jumat. Kemudian juga bagus bunuhnya dengan 1 pukulan. Kalau nggak bisa dia 2 pukulan. Ya, kenapa? Ya karena ada binatang-binatang yang boleh dibunuh. Di antaranya burung gagak, ya. Kemudian burung elang, kemudian tikus, kemudian ular, kemudian kalajengking. Ya, ini disebut dengan hewan-hewan fasik. Ya, kemudian anjingnya anjing gila ya, anjing gila. Kemudian cicak, ya. Tapi ada binatang-binatang yang dilarang dibunuh. Di antaranya adalah katak, ya, itu dilarang dibunuh. Ya. Intinya nggak boleh membunuh kecuali dengan alasan syariat. Tikus boleh, ya, karena termasuk binatang kalajengking, ular, anjing gila, ya. Kemudian satu lagi ya burung gagak, ya, burung elang itu dibolehkan, termasuk cicak. Cicak dibolehkan untuk dibunuh. Kecoa ya mungkin termasuk binatang yang masuk ya kalau mengganggu ya. Cuman kalau membunuhnya nggak boleh dibakar. Ya, nggak boleh dibakar. Gimana, Ustadz? Kalau itu bukan ngebakar. Ya, udah ada sih fatwanya. Itu bukan ngebakar kan. Ya. Boleh ya. Kalau ngebakar tuh dibakar gitu loh. Itu mungkin kayak setrum gitu ya. Ya, setrum. Ya. Setahu saya dibolehkan ya. Cuman lebih baik jangan memakai media seperti itu.
Jadi medianya media ya ditepok aja atau pakai pukulan ya, pukulan apa gitu loh ya. Baik, lanjut. Kalau semut, Apa ya tadi, kalau semut tuh semut kalau ganggu boleh, tapi kalau nggak ganggu jangan. Ya, kalau ganggu boleh, tapi kalau nggak ganggu jangan. Ya. Terus kemudian tadi orang sedekah berfoto menyebarkan ya jangan ya. Kalau udah sedekah jangan suka sedekah itu kan amalan sunnah ya Bu ya. Sedekah itu kan amalan sunnah. Sedekah itu bagus ya, nggak ada yang tahu malah ya. Sedekah itu bagus nggak ada yang tahu. Kemudian sedekah ini juga ya jangan sampai membuat malu mereka sehingga mereka akhirnya ketahuan mereka fakir. Laporan misalnya Pak Ustadz ya udah ditutupin aja palanya, ya ditutupin palanya biar tidak kelihatan, ya itu saran saya ya buat orang yang suka foto-foto ketika bersedekah, ya. Nah, saya sih suka kasihan gitu melihat orang yang di fotonya gitu loh. Kadang ada orang yang memang gengsi, ya malu kelihatan temennya, ya maka kita harus jaga perasaan juga gitu lah. Minta izin aja, boleh nggak? Ya, kalau dia ya nggak usah, ya. Kemudian kalaupun yang difoto ya jangan tampilkan ya kepalanya mungkin ditutupi ini orang-orangnya ya. Wallahu a'lam. Intinya harus menjaga perasaan. Pernah Imam Ahmad ditanya, kalau kita ngasih zakat, boleh nggak bilang sama fakir miskin ini zakat ya. Nah, ini zakat ya. Maka kita nggak boleh tuh, ya nggak boleh bilang, kata Imam Ahmad itu kayak orang ngasih sesuatu tapi sambil ngetok palanya, ngetok gitu lah. Ya, jadi Bu ini zakat ya, jadi udah kasih aja, nggak usah Indah bilang ini zakat gitu kepada fakir. Kalau keamil ya kita kasih tahu ini zakat supaya dia menggunakannya untuk hal-hal yang buat fakir miskin ya, kan ada asnaf-asnafnya. Dan buat zakat ya bagusnya bukan buat zakat bagusnya bukan buat masjid gitu loh. Kalau sedekah boleh, tapi kalau zakat jangan. Tapi ketika kita ngasih zakat sendiri ke orang, maka apakah dibolehkan membilang ini zakat ya Bu ya? Kata Imam Ahmad, kamu kayak mukul palanya gitu. Ya, kamu kayak mukul palanya seperti itu. Untuk memberitahu saja ini zakat ya nggak usah, udah kasih aja. Yang penting dia memang pantas menerima. Ya, jadi lebih baik nggak usah dipoto-foto ya dan lain-lain. Ya. Insya Allah kalau memang harus dipoto ya minta izin. Kemudian kalau memang harus terpaksa ya diburemin aja ya supaya tidak kelihatan. Wallahu a'lam. Ada yang nanya lagi? Bu Nurul. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, dia ada anak kucing 2 masih kecil. Karena kasihan dikasih makanan oleh saya. Karena saya tidak punya kucing dan kadang kucingnya sembarang bau. Ingin tanyakan boleh saya buang kucing taruh di mana gitu Ustaz, tidak saya. Boleh, taruhnya di pasar. Taruhnya di tempat yang dia bisa nyari makan ya. Jangan taruh kucing di padang pasir. Ya. Jauh atau naruh kucing ya di mana gitu ya biar dia mati, jangan. Jadi Ustadz ya ibunya nggak suka kucing, ya udah diambil kucingnya ya ditaruh di pasar ya, temannya ya mungkin juga dia bisa dapat makanan gitu loh. Jadi jangan taruhnya di tempat, dia jangan sampai kita berniat membunuhnya ya, nggak boleh ya. Lanjut. Ini ada titipan pertanyaan. Kita dilarang untuk memutuskan kerabat, apalagi kerabat. Tapi bagaimana bila ada saudara saya yang sering berbuat zalim pada orang sekitar,
dan bila berhubungan dengan malah sering ribut dan lebih banyak mudaratnya. Ibunya pun bisa menasehati karena selalu melawan. Apakah boleh untuk membatasi berhubungan dengan orang seperti ini, Ustadz? Yang nggak boleh kita satu memutusnya. Kalau membatasi kan nggak memutus ya. Kalau ada orang nanya itu saudara saya gitu. Jadi yang nggak boleh itu kita memutus, ya memutus, udah nggak nganggap dia saudara nggak boleh, ya. Siapa yang memutus rahim, Allah akan memutusnya. Siapa yang menyambung, Allah akan menyambungnya. Bahkan salah satu orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang itu terhadap orang yang ditolongnya. Misalnya Bu Siska, Bu Nurul, Bu Nana nolong saudara. Ternyata saudaranya ngelonjak. Dikasih malah ngatain. Kita kata-kata baik, malah dia kata-kata kasar. Maka orang seperti ini seperti memberikan bara api kepada orang tadi. Dan dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi salah satu orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sabar terhadap saudaranya. Ya, orang yang sabar terhadap saudaranya, ketika dia berkata baik dia berkata kotor, ketika pokoknya berbuat baik dia malah berbuat jahat, maka orang seperti kita adalah orang yang dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cara mendapatkan pertolongan Allah itu diantaranya adalah orang yang menikah, itu orang dapat pertolongan dari Allah. Orang yang dapat pertolongan Allah di antara orang yang membela agama Allah, termasuk orang yang sabar terhadap saudaranya yang zalim, ya. Ada lagi? Ini ada DM Ustadz dari Ibu Siti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada dalil tidak membolehkan memajang nyawa. Bagaimana halnya dengan keluarga Ustadz? Apa tidak boleh juga dipajang di rumah? Ya, sebenarnya ada yang membedakan antara lukisan dengan foto. Ya, kalau foto itu kan pakai apa? Kayak kaca ya. Coba Ibu Nurul ngaca. Itu kan ada bentuk kita kan? Ya. Nah, itu ada bentuk kita. Jadi kalau foto kan nggak usah susah payah. Ya, tinggal jepret jadi. Kalau lukisan enggak, dia pakai usaha gambar. Jadi ada yang membedakan antara lukisan dan foto. Tapi kayak Syekh bin Baz, dia tidak membedakan antara lukisan dan foto. Jadi lukisan mau foto sama aja kata beliau. Ya, lukisan dan foto itu sama aja kata beliau. Karena hasilnya adalah gambar. Ya. Nah, makanya ulama memang terbagi ada dua pendapat tadi. Ada yang membedakan antara lukisan dan foto. Kemudian ada yang juga sama aja. Ya, sama aja, ya, wallahu alam, ya. Tapi kalau saya termasuk yang tidak pajang-pajang, ya, tidak pajang-pajang, ya, itu aja, karena apa? Ya, lain lagi sama yang melukis, ya, melukis itu yang itu nggak boleh, termasuk menyimpan patung, ya, patung itu juga tidak boleh, ya. Tapi untuk masalah foto ini memang ada perbedaan pendapat, ya. Tapi ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang membedakan dengan lukisan dan ada yang menyamakan. Wallahu a'lam. Kayak lukisan bunga itu boleh nggak Ustaz? Kayak lukisan bunga itu boleh nggak Ustaz? Boleh, itu nggak bernyawa kan? Bernyawa ya, yang bernyawa. Gedung, lukisan gedung nggak masalah, ya. Lukisan gedung, lukisan apa, matahari, ya nggak masalah ya. Tapi yang nggak boleh adalah makhluk yang bernyawa. Dari Ibu Emi, Bismillah mohon bertanya Pak Ustadz, boleh nggak kalau ada saudara terbelit utang kemudian kita bayarin untuk niat zakat, bolehkah Pak Ustadz? Bolehkah Pak Ustadz? Ya boleh, nggak apa-apa. Bahkan Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, ya, malah zakat itu bagus kepada orang yang terdekat dulu, ya. Sedekatuz zirrahim ala zirrahim sedekatun wasilatun. Sedekah itu sama saudara itu pahalanya sedekah dan pahala silaturahim. Jadi kita ngasih apa nih? Ngasih zakat, ya,
kepada orang yang punya hutang. Kan diantaranya orang yang punya hutang itu al-gharim, ya, al-gharimin. Al-gharimin ini salah satu daripada orang yang berhak menerima zakat. Ya, jadi bahkan dibolehkan, misalnya Bu Nurul berapa keluarga? 2 Ustaz. 2 ya, dikit. Siska berapa keluarga? 3 Ustadz. 3, ya dikit banget. Oke, satu di antara misalnya 3 keluarga, satu ya, kalau satu orang terjebak hutang, malah hutangnya kasihan ya, merentenir, maka kumpulin ya, udah pokoknya terjerat hutang, kumpulin tuh uang zakat ya, kemudian buat bayar hutang adiknya tersebut, itu dibolehkan. Jadi salah satu yang berhak menerima zakat adalah orang yang punya hutang, ya. Bahkan dibolehkan kita meminta-minta untuk melunasi hutang seseorang. Misalnya ya, siapa ya, Bu Nurul punya teman, Bu Rizka punya teman yang ternyata punya hutang, ya, punya hutang, kemudian kasihan udah nggak mampu bayar, ya, maka Bu Nurul boleh tuh nyari inisiatif, yuk kita kumpulin, yuk kita tolong ya saudara kita yang terlilit hutang ini. Ya udah boleh tuh minta-minta, dalam arti kata sama teman-teman, kalau ada yang punya rezeki lebih bantu, ada yang ngasih sekian, nah itu dibolehkan. Ya meminta, kan meminta itu nggak boleh, ya, kecuali dengan alasan menolong orang lain yang salah satunya punya hutang, ya itu. Walaupun dia terlibat Lanjut. hutangnya dengan rentenir dengan ini ya. Walaupun dia terlibat hutangnya dengan rentenir dengan ini ya. Iya, Maksudnya malah dibolehkan pakai duit riba. riba gitu. Miskin. Ya, duit riba. Duit riba kan bagus buat hal-hal yang bersifat umum ya. Ya, jalanan ya, walaupun sekarang fatwanya udah melebar. Bahkan ada yang membolehkan buat pesantren, nggak apa-apa. Nah, kemudian boleh nggak Pak Ustadz uang riba buat apa? Yang nggak boleh uang riba itu buat pribadi. Misalnya ibu punya pajak 10 juta, kemudian uang riba ibu 10 juta, itu buat pajak nggak boleh, karena buat urusan pribadi. Tapi kalau untuk urusan orang lain, apalagi dia fakir miskin, termasuk dia punya hutang, maka dibolehkan itu. Ya, dibolehkan untuk apa tadi? Pakai uang riba buat bayar hutang rentenir. Yang malah kasihan kalau merentenir matu, lebih kasihan lagi kan. Ya, lebih menderita lagi dia, bunganya udah kayak apa, ya, maka lebih layak dia ditolong supaya bisa lepas dari jerat rentenir tersebut. Tapi kasih tahu nanti, jangan berhutang lagi ya Bu ya, jangan berhutang lagi ya Bu. Pernah ada teman itu ya, dia suka sedekah, kemudian dia nyari orang-orang yang terjerat dengan rentenir. Ya, diurus itu, ya diurus. Tujuannya supaya ibu ini nggak terbebas hutang, kemudian dia melakukan lagi gitu loh. Ya itu. Jadi dibolehkan. Ya, lanjut. Tapi kalau misalnya orangnya udah kebiasaan Ustadz, dan untuk hal-hal misalnya beli handphone nggak Dikasih tahu aja, dikasih tahu. Tugas kita kan nolong, nyelesain tugas kita aja. Dikasih tahu, ya seandainya dia masih melakukan lagi, ya sudah, kita kan cuma nyelesain doang. Ya. Nah, dikasih tahu aja, oh jangan lagi ya, gitu. Ternyata dia melakukan lagi, ya urusan kita selesai, kan urusan kita nolong dia. Ya ternyata dia minta tolong lagi, kan saya udah bilang nggak boleh dulu bilang begitu. Ya Bu maaf, ya kalau minta tolong lagi, kalau nggak katakan maaf ya lain waktu, simple. Lanjut. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungannya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum steril atau memiliki kucing? Ya, steril buat kucing. Pertanyaannya kenapa di steril? Nggak mau punya anak gitu loh, kucingnya. Ya sekarang kalau orang dilarang beranak gimana? Ya, saya pribadi sih nggak suka ya kucing tuh di steril. Akhirnya jadi gemuk gitu dia. Sedangkan dia punya haknya, dia hak berkembang biak. Ya,
Jadi wallahu alam, kecuali itu berbahaya buat kucingnya. Kan ternyata bukan berbahaya buat kucingnya, ternyata ibu yang nggak seneng punya kucing banyak beranak mulu gitu loh. Ya, sekarang coba kita pikir, ya berbahaya nggak kalau di steril tuh ini kucing, kenapa berbahaya nggak? Kalau ternyata kucing ini kalau hamil mungkin nanti berbahaya, bisa apa ya, atau apa ya, mungkin Allah alam hukumnya. Tapi kalau misalnya tidak ada kebutuhan, buat apa di steril? Ya karena itu kan binatang juga punya hak loh, hak dia berhubungan, ya hak dia juga dikasih makan, termasuk hak dia memiliki keturunan. Jadi jangan ya, saya pribadi tidak apa ya, kurang setuju kalau steril binatang ini. Ada lagi? Pinggir jalan itu gratis Pak Ustadz untuk steril. Gimana? Di dokter itu untuk kucing-kucing pinggir jalan gratis biaya kebiri. Sesuai syariat enggak, itu yang penting. Jadi jangan mikirin murahnya apa gratisnya ya. Iya. Kalau misalnya sesuai syariat enggak gitu loh. Ini coba kita lihat. Maksudnya itu banyak. Ada satu tulisan hukum mengkebiri kucing, ya. Mungkin bisa dibaca sama Bu Nurul. Sebentar. Saya share ya. Silakan. Boleh dibaca, Bu? Ustadz, apa hukumnya kebiri kucing? Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara itu yang kami Allah pada dasar memiliki naluri untuk melakukan hubungan lawan jenis karena mereka diciptakan dan untuk mempertahankan keturunannya. Bagaimana hal itu ada pada manusia, sehingga pada hukum aslinya kita dilarang mengubah ciptaan Allah. Bagaimana firman-Nya, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dalam menafsirkan ayat ini, di antara ulama tafsir menafsirkan, Ikrimah dan berkata, makna ayat tersebut adalah bukannya melakukan kebiri pada binatang ternak. Namun para ulama dari berbagai mazhab berbeda pendapat tentang hukum kebiri binatang ternak itu. Di antaranya mazhab Hanafi tidak mengapa mengebiri hewan-hewan ternak karena terdapat manfaat bagi hewan-hewan tersebut dan bagi manusia. Mazhab Maliki boleh tidak dimakruhkan mengebiri binatang yang dimakan dagingnya karena terdapat kebaikan pada daging binatang yang dikebiri. Kucing dimakan nggak dagingnya? Enggak, Ustaz. Terus. Mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i membedakan antara hukum kebiri binatang yang dimakan dagingnya dan yang tidak dimakan. Mereka mengatakan boleh melakukan kebiri untuk binatang yang dimakan dagingnya sewaktu masih kecil, dan haram hukumnya melakukan kebiri untuk selainnya. Dan syarat yang dibolehkan kebiri adalah jika tidak terdapat kerusakan atau bahaya bagi binatang disebabkan oleh kebiri tersebut. Jadi binatang yang dimakan dagingnya ya. Kemudian mazhab Hambali, maka dibolehkan bagi mereka kebiri kambing agar dagingnya lebih baik. Dan dikatakan bahwa dimakruhkan melakukan kebiri seperti pada kuda dan selainnya. Terkhusus pada hewan dengan jenis kucing. Para ulama pun memberikan keterangan di antara Imam Al-Allamah Burhanuddin Abi Al-Ma'ali Mahmud bin Ahmad bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, dalam hal kebiri kucing tidaklah mengapa jika ada manfaatnya atau dengan tujuan menghindari bahaya padanya. Apa bahayanya, Bu? Ada bahayanya nggak? Kayak di kantong, Ustaz. Hal yang sama tentang kebun kucing itu jika benar terdapat maslahat dan menolak mudarat padanya juga dinyatakan lah. Maka sebagai kesimpulan hukum kebiri kucing dibolehkan dengan syarat terdapat maslahat yang jelas, bukan mengada-ada. Untuk menghindari bahaya yang nyata pada kucing tersebut seperti sakit jika dibiarkan beranak, tuh tadi kan saya bilang, atau populasi terlalu banyak sehingga kucing mati karena tidak ada yang merawatnya.
Ini wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Jadi Udah eh, jadi di 4 mazhab ini bisa dimakan dagingnya. Ya, bisa dimakan dagingnya seperti apa? Kambing, ya. Tapi nggak boleh sama binatang yang tidak dimakan dagingnya. Kemudian diakhiri, kebiri itu boleh asal memang ada tujuan yang tidak diada-adakan dan maslahatnya jelas. Ya, mungkin karena kucingnya kalau kebanyakan beranak terus bisa mati, ya. Nah, ini tujuan-tujuannya, ya. Saya pribadi, ya, mereka punya hak, ya, punya hak untuk hidup, punya hak untuk berkembang biak, ya. Wallahu a'lam. Jelas, Ibu? jelas Ustaz. Ini ada Terus, pertanyaan berikutnya, Oke. ya. Belum. Dari Ibu Siti, uang riba diniat boleh ya Ustaz? Diberikan ya Ustaz. Apa tadi? Nggak kedengeran? Uang riba Gimana? kan untuk boleh ya untuk memberikan kepada yang mustahik zakat. Boleh, nggak apa-apa. Ya, fakir miskin, Ibu. Disuruh fakir miskin. Ya, jadi banyak ya penggunaan uang riba itu. Kalau ibu-ibu lihat, ya, di antaranya cuman yang masih jadi yang jadi pusat perdebatan adalah tentang buat masjid. Ya, buat masjid gimana? Ya, boleh enggak gitu loh. Tapi kalau misalnya buat tadi ya, buat fakir miskin dibolehkan, ya. Jadi dibedakan. Jadi kalau ada ulama yang membolehkan buat buat fakir miskin, buat pesantren, ya, dibolehkan. Tapi kalau buat masjid terjadi perdebatan. Ya, kalau buat fakir miskin setahu saya boleh, ya, boleh, ya. Tapi kalau buat masjid yang diperselisihkan boleh enggak itu. Diberikannya melalui mustahik zakat boleh. Ya jangan, mendingan kalau mustahik zakat nanti salah lagi dia dipakainya. Ya, lebih baik kan, cuman kan uang riba ini kan uang riba ini kan adanya kan bukan bukan setahun sekali kan, ya. Ya. Nah, coba kita lihat penyalurannya buat apa aja sih gitu. Bisa buat apa nih, ya? Pertama, uang riba itu buat disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Ya, jadi buat kepentingan kaum muslimin secara umum, tidak khusus pada orang atau tempat tertentu. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang pertama, bahwa uang riba itu dibolehkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Boleh. Pendapat kedua, disalur, ya, yang mencakup hal yang terdapat maslahat, misalnya pada fakir miskin. Dan kemudian yang kedua ini termasuk dibolehkan untuk masjid. Ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Imam Ahmad, Hambali, pendapat Imam Ahmad, ya, dan pendapat Imam Ghazali dari ulama Syafi'iyah. Jadi kalau pendapat kedua, uang riba ya boleh buat fakir miskin, bangunan masjid. Kalau pendapat yang ketiga, disalurkan untuk maslahat kaum muslimin dan fakir miskin selain untuk masjid. Ini pendapat Lajnah Daimah, Komite Fatwa Saudi Arabia. Ya, karena kalau untuk masjid dari harta yang suci, yang tahir. Keempat, disalurkan untuk fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Dalam rangka hati-hati, bagusnya harta riba disalurkan untuk kemaslahatan secara umum pada orang yang butuh, fakir miskin, seperti yang kenapa tadi,
kena hutang ya, rentenir tadi ya. Tapi selain untuk masjid ya, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemilik harta riba ya, nggak boleh buat kepentingan Bu Nurul, tapi dibolehkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum ya, buat jalanan, buat macam-macam lah ya, termasuk buat fakir miskin, tapi lebih hati-hati jangan buat masjid. Penyalurannya kalau dikasih ke badan amil gimana Pak Ustadznya? Takutnya dia kurang paham ya Bu ya nantinya. Penyalurannya ya. Iya. Berikutnya lagi? Bagaimana kalau sudah terlanjur usianya diri? Ya udah terlanjur, udah selesai kan ya. Mudah-mudahan dimaafin sama kucingnya. Sering minta maaf sama kucingnya. Ya, cing maafinnya kalau gua kebiri ya. Ya, minta maaf ya. Kalau memang udah terlanjur ya sudah ya, nggak ada, kan nggak tahu ya. Mudah-mudahan dimaafkan. Mudah-mudahan nggak ditanya nanti sama kucingnya di akhirat. Kan tadi burung aja dihisap tuh. Burung protes, ya Allah. Ya, burung protes sama manusia karena dia dizolimin. Nggak tahu nih kucing nih, ya bakalan akhirat. Ya, banyakin istighfar dah Bu, ya. Mudah-mudahan dimaafkan. Termasuk ditaruh kandang dosa, tapi kan dikasih makan. Nggak jelas suaranya Bu, putus-putus. Kalau di kandang aja gimana Ustaz? Tapi dikasih Nggak apa-apa ditaruh di kandang, tapi dikasih makan yang penting kan. Ya, yang nggak boleh ditaruh di kandang nggak dikasih makan. Dari Ibu Putih, Assalamualaikum, izin bertanya, apa hukumnya jika membuat makanan berbentuk hewan untuk hiasan? Suaranya nih. Membuat makanan berbentuk manusia atau hewan atau hiasan, ya. Yang nggak boleh kan sama kayak patung. Ya, sama kayak patung. Jadi lebih baik dihilangkan matanya, Bu. Ya, dihilangkan matanya. Dihilangkan matanya. Ya, Bu ya. Dihilangkan apa tadi? Matanya biar nggak sama kayak manusia gitu loh ya. Lanjut. Dari Ibu Melia, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya kalau uang hasil riba tabungan syariah apakah termasuk riba? Ya riba itu kan hasil lebih ya Bu ya. Pokoknya kalau ada lebihnya, Ibu kan nabung. Berarti kalau ada lebih berarti itu riba lebihnya itu gitu loh. Tabungan syariah itu kan ada yang namanya apa ya? Yang saya nggak mau riba ya. Bagi hasil apa namanya? Bagi hasil. Bukan, dia bukan itu namanya. Apa? Jadi syariah juga riba. Bukan, dengerin dulu. Kalau ada lebihnya, maka itu termasuk riba gitu loh. Nah, kalau sistem bagi hasil saya nggak tahu bagaimana. Cuman saya tuh waktu nabung tuh ternyata ada program, saya nggak mau dapat syariah ya. Ini loh, lebih. Ternyata dia ada programnya gitu loh. Namanya saya lupa apa tuh. Ya, jadi program kita nggak nerima lebih gitu loh. Saya cuma naruh aja tuh. Ya. Kalau bagi hasil itu kan nggak ditentuin loh Bu. Bagi hasil itu nggak begitu ya Bu ya. Bagi hasil itu ya bukan ditentuin, bagi hasil itu ya sesuai ya tanggung jawab bersama tuh. Nah, ini kadang-kadang bagi hasil ya nggak tanggung jawab bersama, tanggung jawab yang punya. Nah, ini silakan lihat di situs pengusaha muslim tentang masalah apa tadi bagi hasil. Ya. Jadi waktu saya nabung di Niaga Syariah itu ternyata dia ada program namanya ya nabung, ya naro, nggak ada ribanya sama sekali. Nggak ada lebihnya. Pokoknya dia punya program, saya nggak menerima apa-apa gitu aja. Cuma nabung doang. Lanjut.
Terakhir ini Ustadz, di luar tema. Di luar tema, apakah kalau sholat tahajud apakah diperbolehkan sholat sekali kalau sholat tahajud supaya lebih khusyuk diperbolehkan sholat? Nggak boleh sholat sambil merem ya Bu ya. Sholat merem itu makruh. Sholat merem itu kebiasaan orang Yahudi, itu sholat merem. Bahkan merem itu ada ulama menyebutkan orang sholat merem itu orang was-was. Dibolehkan sholat merem, kata Ibnu Qayyim, kalau sajadahnya ganggu. Misalnya ibu sholat, ya Idul Fitri di lapang, lihat di bawah tuh tulisan koran, tulisannya lambe turah, ya berita gosip si fulan, nah, ibu tutup mata tuh gitu tuh, ya. Jadi sajadah nggak boleh sholat merem, ya kecuali karena terganggu dengan sajadahnya. Dan setahu saya itu kebiasaan Yahudi. Kemudian yang berpendapat itu adalah was-was. Karena Nabi nggak pernah sholat merem. Kalau sholat merem gimana? Ada orang lewat depan Anda mau cegah orang Anda merem? Orang kan kalau sholat depan kita lagi sholat, dia lewat, kita cegah. Nah, terus Anda merem, gimana bisa tahu dia lewat? Maka tidak boleh sholat merem dengan alasan apapun, kecuali dia terganggu oleh sajadahnya. Kemudian memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ya, hadis-hadis tentang puasa bulan Rajab itu tidak sahih. Kebanyakan dhaif. Ya, cuma yang biasa puasa Senin Kamis ya terusin aja. Yang biasa Yaumul Bid ya terusin. Yang biasa puasa Daud ya terusin. Cuma kalau dibilang hadis-hadis yang menerangkan tentang puasa Rajab itu kebanyakan tidak sahih. Lemah bahkan palsu. Bahkan ada hadis larangan puasa Rajab. Gitu loh. Jadi kesimpulannya yang udah biasa Senin Kamis terusin aja. Yang udah biasa puasa Nabi Daud terusin aja. Ya. Dan bulan Rajab ini kan bulan haram. Silakan Anda beramal soleh yang banyak. Karena ini bulan haram, ya Rajab, ya bulan haram. Tapi kalau mengkhususkan puasa di bulan Rajab, apalagi sampai sebulan, nah ini ya menyamakan dengan Ramadan. Jadi tidak ada perintah puasa di bulan Rajab yang hadisnya sahih. Ya, jadi gimana Pak Ustadz? Ya udah yang lanjutin biasa Senin Kamis ya Senin Kamis aja. Ya, yang udah biasa. Ya, lanjut habis. Jadi pada hadisnya nggak ada ya Ustadz ya? Ya nggak ada hadis yang sahih ya tentang Rajab ini begini tidak ada. Tapi yang udah biasa puasa sunnah ya terusin aja ya, terusin saja. Jangan mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa, apalagi sampai puasa 1 bulan. Ya itu menyamakan dengan Ramadan. Malah Umar bin Khattab ya gak suka sama orang yang puasa di bulan Rajab. Jadi pertengahannya jalan keluarnya karena hadis-hadis yang nggak ada yang sahih, ya yang mau puasa Rajab yang udah biasa Senin Kamis terusin aja, ya. Tapi pahala yang didobelin itu sahih dan dosanya juga didobelin itu sahih nggak? Itu di bulan haram ya, karena bulan haramnya Bu. Karena bulan haram ya, jadi di bulan haram itu kan dilarang kita berbuat kezaliman. Bulan haram itu kan ada 4, Rajab, ya. Kemudian Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka dilarang berbuat zalim, ya, berbuat zalim di bulan haram. Ya, dan orang yang beramal soleh di bulan-bulan haram ya bagus ya. Ya, bagus ya, dan hindari kemaksiatan di bulan haram. Itu. Baik. Udah Ustadz, selesai. Habis? Habis. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah berakhlak baik ya. Amin. Yang mau jadi pendakwah bukan harus menjadi ustadz ya. Anda bisa menjadi pendakwah dalam rumah tangga Anda, dalam lingkungan Anda. Maka berdakwahlah dengan akhlak yang baik. Gak sedikit dengan akhlak yang baik ini orang akan mendapatkan hidayah dari Anda. Ya, mendapat bimbingan dari Anda. Dan insya Allah kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang tambah berakhlak baik. Dan insya Allah timbangan terberat orang yang berakhlak baik ini
timbangan yang terberat di akhirat nanti adalah dari akhlak yang baik. Terima kasih buat tim pengurus Majelis Ta'lim Al-Hansa. Semoga Allah mudahkan semuanya istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Dan satu lagi, ya pelajari akhlak. Karena zaman ini sangat dibutuhkan tauhid dan akhlak. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Umar.